Ustaz, bagaimana pendapat antum? Menurut antum, apakah mantik khususnya Ustaz masih relevan Ustaz di era digital sekarang Ustaz? Tidak ada pertentangan di situ. Bahkan ingin Sayusi Imam Malawi mengatakan bahwa yang mengatakan karang itulah makulalah pada asal nanti katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Hiwar, kembali lagi di podcast Hiwar Media. Corong Islam moderat, generasi bermartabat. Kembali lagi bersama saya Ahmad Nur Hadi di podcast Bincang Kitab. Oke, program Hiwar Media ini menyuguhkan berbagai macam tema yang menarik. Dan tema menarik ini sangat sayang apabila dilewatkan oleh teman-teman. Nah, untuk tema kali ini kita akan bahas seputar Bincang Kitab. Nah, untuk kitab kali ini kita akan membahas kitab Qatrul Hawi. Qatrul Hawi merupakan kitab yang membahas seputar mantik. Dan insya Allah di pertemuan kita kali ini, di sesi kita kali ini, kita akan langsung membahas kitab Qatrul Hawi bersama musannif kitab tersebut, yaitu Al-Ustadz Muhammad Asif Muntaha. Nah, mungkin sedikit saya bacakan biografi Al-Ustadz Asif Muntaha. Beliau merupakan mahasiswa Universitas Kairo tingkat 1 Usuluddin. Dan beliau mempunyai berbagai macam pengalaman yang hebat. Beliau merupakan koordinator pendidikan HPIM 2024, founder Madrasah Sanusiyah Gontor Mesir 2024, moderator Kharitatul Ulum di HPIM 2024, dan beliau juga merupakan pengajar di berbagai forum belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke teman-teman, mungkin sedikit pendahuluan ya. Kita kali ini akan membahas seputar ilmu mantik. Ilmu mantik merupakan salah satu dari ilmu alat. Tapi seringkali ilmu mantik dipandang sebelah mata. Padahal ilmu mantik termasuk ilmu penting. Karena ilmu mantik menjaga akal kita agar tetap selalu berpikiran lurus, karena ilmu mantik menjaga akal kita agar selalu bisa menimbang secara adil, karena ilmu mantik menjaga akal kita agar bisa selalu menyusun argumen secara kokoh. Oleh karena kali itu, seperti sebagaimana saya sebutkan tadi, kita dalam sesi kali ini akan membahas kitab Qatrul Hawi, yang mana kitab Qatrul Hawi adalah kitab seputar ilmu mantik yang disusun oleh oleh mu'alifnya, yaitu Al-Ustadz Asif, Muhammad Asif Muntahi ya Ustaz. Bisa ke Ustaz Asif aja Ustaz ya? Boleh Ustaz Asif. Yang mana mungkin sedikit saya highlight, beliau ini sedang menempuh pendidikan, masih sedang menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar. Jadi beliau ini bukan tunggu selesai baru menyusun kitab, enggak. Beliau karena kecerdasan beliau, Masya Allah, beliau bisa menyusun kitab seputar ilmu mantik. Mungkin singkat saja kita langsung ke pertanyaan Ustaz. Pertama Ustaz, apa sih latar belakang penulisan dari kitab Qatrul Hawi ini Ustadz? Oke. Sebelumnya pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah Damae Wardani sebagai founder Hiwar Media, dan juga kepada Ustadz Saiful Millah LCMA sebagai co-founder Hiwar Media, dan kepada semua rekan pengurus Hiwar Media. Untuk menjawab pertanyaan tadi mengenai latar belakang ditulisnya kitab Qatrul Hawi. Pertama-tama itu ketika Al-Fakir sedang menempuh pendidikan di Ma'had Bu'us, Kairo Mesir, dan itu tepatnya di kelas 2 Sanawi. Dan memang muqarrar atau kurikulum yang dipakai di Ma'had dalam fan ilmu mantik itu menggunakan Syarhul Mallawi. Syarhul Mallawi ala Sulam. Kemudian disederhanakan, ditaisir lagi oleh lajnah dewan pengurus tahqiqut turath di Ma'had. Itu yang kami pelajari.
Nah, ketika Al-Fakir dan kawan-kawan itu membacanya, mempelajari, itu sedikit ada beberapa ibarah yang kurang tepat, gitu. Ada iskal. Jadi kayak dengan insting, dengan zauk kalau kita bilang ya, dengan bahasa masisir itu kayak ini kurang tepat, ini kurang tepat. Ya mungkin ini berkah ketika mungkin saya belajar masyayikh dengan beberapa masyayikh di Mesir seperti Maulana Al-Muallim Husam Ramaji, sehingga zauk mengenai ibarah ini kurang tepat dan gimana. Akhirnya dari situ Al-Fakir langsung meneliti, membuka kitab asalnya yaitu Syarhul Malawi dengan hasyiahnya namanya Hasyiatus Subban. Berarti mungkin Ustadz Afwan, dari yang antum lihat kurang tepat ini bukan di apa Ustadz? Di ibarahnya. Di ibarah. Jadi, dalam kitab teks, di kalimatnya, di uslubnya. Kadang. Karena mantik itu kan sangat sangat sensitif gitu ibarahnya. Sekali fatal, sekali salah sedikit itu kayak mungkin takutnya nanti tidak memberikan natijah yang tepat gitu. Meleset ya Ustadz ya. Meleset, betul. Berarti antum menemukan teks mungkin ya, teks yang tidak tepat di muqarrar berarti Ustadz. Oke, di kurikulum. Di kurikulum ketika di mahat itu Ustadz. Nah, dari situ muncul adanya rasa peduli gitu ya. Jadi memang awalnya kan dari keresahan gitu ya, dari keresahan pribadi, ini kurang tepat segala macam. Habis itu apa namanya? Saya langsung atau Al-Fakir itu langsung meneliti kitab asalnya, kitab pokoknya, kemudian muqabalah, membandingkan, mengkomparasikan antara kitab kurikulum itu dengan kitab asalnya, dibarengi dengan hasyiahnya, Hasyiatus Subban. Nah, begitu. Selain tentu karena sebagai hadiah untuk adik kelas, karena di dua sanawi itu memang tahun terakhir Al-Fakir untuk melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar, karena memang ada akselerasi. Jadi memang dari dua sanawi langsung bisa ke dari situ Al-Fakir menulis, selain tentu berawal dari atau lahir daripada keresahan, juga untuk menghadiahkan gitu, menghadiahkan hadiah yang bermanfaat kepada adik kelasnya. Memudahkan Imam Ba'di gitu kalau istilahnya. Sebenarnya bukan memudahkan, karena taisir udah mudah. Untuk meluruskan aja, mungkin ada beberapa yang mungkin kurang tepat, sehingga untuk meluruskan dan memicu kepada adik kelas khususnya supaya bukan hanya belajar formalitas, tapi harus diseriusin dan sampai mungkin bisa dibilang sampai matang di dalam mempelajari ilmu mantik, bukan hanya sekedar ujian gitu. Berarti kitab ini seakan-akan menyampaikan kalian jangan berpuas diri gitu ya? Jangan berpuas diri. Jadi belum cukup kalau hanya sekedar lulus. Gitu. Oke Ustadz, yang sebagaimana tadi antum, berarti Afwan Ustadz sebelumnya, kira-kira berapa lama penulisan antum di Qatrul Hawi ini Ustadz? Oke, untuk kepenulisan itu kurang lebih ya, karena memang waktu itu di dua sanawi dan itu kurikulumnya memang dari satu sanawi, kemudian dua sanawi. Satu sanawi itu tasawurat, kemudian dua sanawi itu tasdikot. Jadi keresahan mungkin itu muncul di dua sanawi, karena mungkin waktu itu mungkin sudah cukup matang gitu mengenai tentang ilmu mantik berkat guru-guru Al-Fakir. Terus di dua sanawi baru sadar ini ada beberapa ibarah yang kurang tepat gitu. Sehingga kami menulisnya itu dimulai dari tasdikot dulu. Jadi bukan tasawurat. Awalnya kan manusia urutannya itu kan tasawurat dulu. Iya, tasawurat dulu tasdikot. Tapi karena ketika itu yang lagi dibahas dan keresahannya muncul itu di bab tasdikot, sehingga baru kami mentahqiq atau Al-Fakir mentahqiq di bab tasdikot dulu gitu. Nah, itu kurang lebih sekitar 2 bulanan. 2 bulan. Yang tasawurat itu 1 bulan. Jadi total mungkin kurang lebih ya 3 bulanan. 3 bulan, Masya Allah. 3 bulan. Berarti 3 bulan itu selesai kitab ini Ustaz? Ya, cuma jaraknya mungkin agak, dan yang 1 bulan itu saya selesaikan alhamdulillah di Makkah Mukarramah gitu. Jadi sekalian umroh. Masya Allah. Gitu. Berkah insya Allah. Insya Allah. Amin. Ustaz, di dalam penulisan ini Ustaz, apakah antum punya cara khusus Ustaz, pendekatan di dalam menulis ini Ustaz? Maksudnya ada kriteria atau ciri khas khusus di dalam penulisan antum di kitab ini? Oke. Tadi mungkin bisa dilanjutkan sebelumnya. Jadi memang penulisan kitab ini nggak sengaja, karena memang berawal dari keresahan, ya kan? Ada ibarah yang kurang tepat ini gitu. Sehingga ya udah
waktu itu saya cuma coret-coretan biasa gitu. Ini kurang tepat, kemudian kasih taklik, kemudian kasih takrir gitu. Kemudian saya ajarkan dengan apa namanya beberapa kawan saya. Terus juga apa namanya di situ setelah saya ajarkan, ini kok nggak ada di kitab? Ya ini takriran saya sendiri atau taklikon saya sendiri. Kemudian dari teman-teman saya itu menyarankan itu sekalian dibikin kitab sendiri. Jadi memang bukan murni pengen bikin kitab, itu memang takriran. Jadi memang cara belajar saya itu memang sering mentakliki gitu. Yang sekiranya kurang tepat, kemudian cari referensinya, dapat gitu ya. Dapat ini kurang tepat, ini ada beberapa sumbernya gitu. Nah kemudian penulisannya juga awalnya memang hanya mentakliki, jadi sederhana. Bahkan mungkin kebanyakan menukil dengan ibarah yang dipermudah lagi. Dan kebanyakan memang apa namanya versi penulisannya itu memang mengkombinasikan antara beberapa syarah. Dari karena khususnya memang dari Syarhul Mallawi itu memang referensi utama tentunya dengan Hasyiatus Sobban. Selain memang Imam Sobban itu sebagai murid langsung dari Imam Mallawi gitu ya. Nah, dan di situ apa namanya saya mengkombinasikan dari beberapa syarah. Bahkan saya meneliti juga ketemu di matlah. Jadi secara tidak langsung apa namanya mempelajari kitab ini itu mempelajari dari beberapa kitab. Jadi memang sudah ditahdzib, sudah di apa namanya sudah diteliti, kemudian diperbaiki, di apa nama dikombinasikan dari beberapa syarah gitu ya, sehingga apa namanya lahirlah karya ini. Jadi dari Syuruhus Sulam, kemudian juga dari Syuruh Isahuji, bahkan dari Mukhtasarul Imam Sanusi dan beberapa syarahnya gitu. Jadi mengkombinasikan dan dituangkan dengan bahasa yang sederhana mungkin, ya sederhana mungkin. Berarti tanpa apa namanya tanpa menghilangkan makna di dalamnya, makna asalnya. Gitu. Berarti pendekatan antum di dalam menulis kitab ini, antum bahasanya melihat dari berbagai banyak referensi, Ustadz ya. Dari kitab-kitab yang antum sebutkan, kemudian antum satukan, kombinasikan, kemudian antum permudah lagi bahasanya. Oke, Ustadz, mungkin sedikit dari kan tadi bagaimana cara antum menulis kitab ini, dan sekarang apa sih Ustadz keunikan dari kitab ini, Ustadz? Oke, jadi keunikannya itu lebih ke cara menyampaikan atau ibarah yang di dalam kitab tersebut. Jadi ibarah yang ada di dalam kitab tersebut sudah sebisa mungkin memang Al-Fakir sudah mentahkiknya. Jadi mencari ibarah yang tepat. Bahkan kan tadi dari Taisir ya, dari Muqarrar kurikulum, kemudian saya menuju ke asalnya itu Syarhul Mallawinya. Bahkan di ibarahnya Syarhul Mallawi itu ada sedikit yang perlu diluruskan kembali sama Imam Sobban. Jadi kayak saling apa namanya saling timpal menimpal dalam apa namanya meluruskan ibarah gitu. Jadi nah itu ketika misalnya ada Syarhul Mallawi yang tepat saya ambil, kemudian kalau memang ada ibarah yang kurang tepat saya merujuk ke Imam Sobban. Bahkan Imam Sobban pun kadang menukil lagi misalnya dari Mukhtasarul Imam Sanusi. Dari situ insya Allah mengambil ibarah-ibarah yang kiranya tahqiq dan tidak bertele-tele. Di situ. Jadi lebih ke tahdibul ibarat, kemudian mengumpulkan beberapa masailnya dengan bahasa yang sederhana, gitu ya. Kemudian juga tentunya materi-materinya, karena di dalam kitab tersebut itu materinya lebih luas daripada di Idhahul Mubham gitu. Jadi ada beberapa yang tidak ada di Idhahul Mubham, kemudian Al-Fakir tuangkan di kitab tersebut. Jadi apa namanya secara materi itu lebih luas, bahkan hampir mendekati level mutawasid, ya kan? Tapi dengan bahasa yang mubtadi, dengan bahasa yang mubtadi. Jadi apa namanya, insya Allah bisa memudahkan juga meluas, membuka pikiran yang pembaca seluas-luasnya, insya Allah. Gitu. Berarti bisa disimpulkan bahwasanya kitab ini kayak tadi antum bilang ya, antum mencari ibarat-ibarat yang paling rojih, apa ya Sat bahasanya Sat? Oke, yang tahqiq. Yang lebih apa? Yang lebih tahqiq yang menurut para imam yang kami nukil. Oke. Yang lebih tahqiq, kemudian antum permudah lagi bahasanya Sat. Karena bahasanya Imam Mallawi itu cenderung sulit, sedikit sulit. Gitu.
Sebelum lanjut, ada info yang mungkin bakal relevan nih buat banyak pendengar di sini. Kalau kamu salah satu wisudawan Al-Azhar, pastikan momen itu diabadikan dengan cara yang pantas. Athena Visual menghadirkan lebih dari sekedar foto, tapi karya visual yang bercerita. Dengan toga signature mereka, sudut-sudut ikonik Al-Azhar dan ton elegan yang menjadi ciri khas. Tiap hasil bukan hanya indah, tapi juga penuh makna. Dipercaya oleh mahasiswa Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Athena Visual paham bagaimana menjadikan momen sakral wisuda lebih dari sekedar foto. Athena adalah visual dream dari perjuanganmu di Mesir. Oke, Sat. Nah, setelah antum tadi lihat dari berbagai macam kitab, lihat dari berbagai macam referensi, kemudian antum permudah lagi bahasanya. Nah, di dalam penulisan ini, Sat, ada nggak sih Sat, bab yang menantang antum? Maksudnya bab yang menjadi titik kayak, wah ini yang paling memberatkan antum gitu, Sat. Yang menjadi Memberatkan saya atau gimana? yang lebih seperti menantang, Sat. Bagi saya sendiri atau bagi antum sebagai penulis. Oke. Ya, itu di dalam, karena di cetakan ini kan menuju cetakan kedua. Oh ya. Di cetakan kedua memang saya tambahkan dengan beberapa materi, ada di dalamnya muwajahat. Itu memang bab yang bagi pelajar mantik itu semua ya, mungkin secara umum itu pasti merasa kesulitan. Itu bab muwajahat. Nah, di situ mungkin saya sedikit merasa kesusahan, dan ada di qadhiyah syartiyah. Jadi keterkaitan qadhiyah maksuso dengan di dalam qadhiyah syartiyah. Nah, itu juga ada sedikit yang kiranya perlu sedikit diperhatikan dan coba diperdalam lagi, karena di situ sampai Hasyiatus Sabban itu menukil dari Mukhtasarul Imam Sanusi. Jadi saya kira di situ cukup menantang. Menantang, sehingga ya itu yang saya rasakan lah. Mungkin setelah antum tadi menulis, sedikit pertanyaan mungkin dari saya, bagi orang pemula, bagi pemula yang ingin belajar mantik, dia mungkin sebelumnya belum sama sekali belajar mantik dan ingin mencoba ilmu mantik belajar, apakah kitab Qatrul Hawi ini sangat direkomendasi Ustadz bagi mereka? Sangat bisa, karena materinya dan bahasanya cukup mudah gitu, itu sangat bisa. Tergantung nanti dari pengajarnya yang bisa menjelaskannya dengan tentunya dengan penjelasan yang sesuai untuk mubtadi gitu ya. Dan ada beberapa, ini mungkin perlu diwanti-wanti, ada beberapa materi yang tidak seharusnya disampaikan, karena tadi kayak babul muwajahat, ma'adul itu kan ya, sekalipun misalnya ada di kitab tersebut, namun tidak disarankan untuk disampaikan ke mubtadi gitu. Jadi secara umum bisa secara umum, namun ada beberapa materi yang kayaknya di-keep dulu nanti di level selanjutnya. Jadi mungkin lebih ke bagaimana pendekatan mu'alimnya, pengajarnya saat terbaiknya. Tapi secara umum itu bisa, karena memang ibarahnya yang sangat mudah gitu. Ibarahnya yang sangat mudah dan masailnya yang cukup luas. Oke. Ustadz, nah sekarang kita mungkin agak memperluas pembicaraan, Ustadz. Ustadz, bagaimana pendapat antum? Menurut antum, apakah mantik khususnya, Ustadz, masih relevan, Ustadz, di era digital sekarang, Ustadz? Sangat relevan. Sangat relevan. Ini mungkin sedang apa, Ustadz ya? Kalau di Indos kemarin ada yang bilang, katanya ini filsafat secara umum sih, Ustadz. Filsafat secara umum kuliahnya mungkin tidak usah sebut merek, nggak usah itu pada. Tapi itu secara umum. Sekarang ya mungkin sedikit kita tekankan, Ustadz, mantik, khususnya mantik Islam ya, Ustadz ya. Oke. Apakah masih relevan, Ustadz, di era digital ini? Ilmu mantik itu kan ilmu logika. Iya. Nah, mantik yang biasa dipelajari oleh pelajar Islam itu logika klasik memang, yang memang digagas oleh Aristoteles gitu. Dan itu sangat relevan. Kenapa? Selama kita masih ada atau mempunyai pikiran, maka mantik akan berperan, sangat berperan di situ. Karena kita nggak bakalan lepas dari berpikir. Sedangkan yang namanya mantik itu meluruskan pikiran kita dari kesalahan, pikiran kita dari kesalahan tentunya, ya kan? Sehingga selama kita masih berpikir, maka mantik itu berperan atau berkontribusi di situ tentunya.
Jadi yang mengatakan mantik itu nggak perlu karena ini itu segala macam. Memang syubhat seperti itu memang ada, dan bahkan memang sudah ditandih sama Imam Malawi dalam kitabnya bahwa yang terdapat adanya khilaf dalam mempelajari ilmu mantik, Ya. ada yang mengatakan boleh, kemudian ada yang bilang hak, ya kan? Itu ilmu mantik dan al-makhfud ya ilmu sifat. Gitu ya. Berarti al-makhfud di sini ilmu mantik yang bercampur Dia bercampur baur gitu. Atau materinya memang diambil dari ini filsafat barat gitu. Sehingga atau filsafat Yunani. Iya. Di situ. Jadi sehingga itu yang terdapat adanya khilaf. Tetapi kalau misalnya tidak al-makhrud ya artinya sudah difilter. Nah itu di zamannya Imam Ghazali. Nah itu sudah tidak ada pertentangan di situ. Bahkan ingin Sayusi Imam Malawi mengatakan bahwa yang mengatakan karang itulah makulalah pada atal yang day. Katanya guys, karena memang tadi apa kaitannya dengan bagaimana cara berpikir yang berarti ilmu mantik ini masih sangat relevan dan dianjurkan Mirzat. Sangat-sangat, bahkan nggak mau diajarkan atau nggak diajarkan ilmu mantik secara tidak sadar kita sudah bermantik nih. Karena ketika kita berpikir ya kan, sekalipun belum mempelajari ilmu mantik sebelumnya, kita misalnya berpikir gitu ya, atau artinya menyusun atau mengurutkan kaidah-kaidah dengan tepat gitu ya. Sekalipun misalnya kita belum mempelajarinya, maka sudah bermantik ya. Jadi ilmu mantik kurang lebih secara fitrah mungkin Zat ya. Secara fitrah kita sudah memantik, sudah bermantik. Iya, misalnya kaidah juga memang pelajari karena pensyarahat apa dan somat mas. Terus bagaimana menurut antum Zat? Kadang orang-orang tuh bilang tidak relevan. Kira-kira saat pendapat mereka itu kenapa mereka bisa memandang sebelah mata ilmu mantik? Menganggap kayak ilmu mantik ini tidak penting atau kira-kira kenapa? Memang mungkin tadi ya, karena memang banyak syubhat. Banyak syubhat menganggap bahwa ini nanti itu udah tadu. Ini sangat dianjurkan ada buku yang ini tulis oleh Sapufoda namanya Tata Ilmu Mantik, untuk membantah syubhat-syubhat terkait apa seputar ilmu mantik. Jadi bagus banget, yaitu salah satunya tadi yang mengatakan haram atau melarangnya atau tadi beberapa syubhat yang muncul itu karena ada kepentingan pribadi sebelum memiliki kayak seakan dengan kaidah ini atau sampai kepada konklusi tertentu yang tepat, yang benar gitu, dan ini tidak sesuai dengan keyakinan orang yang tadi menentang, maka mengatakan bahwa ini mantik itu haram. Juga ada kepentingan pribadi, jadi terus juga mungkin tadi dilandasi dengan syubhat-syubhat sekitarnya mengenai tentang misalnya ilmu mantik itu dari Yunani dari orang-orang filsuf yang tidak beragama Islam gitu secara macam. Nah dari situlah kayaknya orang-orang itu berpikiran mantik itu kayaknya tidak tepat, dan kayaknya jangan dibajari gitu. Berarti apa ya? Itu berlandaskan dari kesalahpahaman dari ilmu mantik Zat. Karena kepahaman mereka mungkin ilmu mantik adalah ilmu yang dari bukan Islam kalau bahasanya Zat ya. Bukan asli ilmu Islam gitu. Padahal mantik sendiri sangat dianjurkan Zat ya. Di dalam menyusun kayak menyusun menjaga akal agar tetap berpikir secara jernih. Zat, mungkin bagi orang-orang yang ingin belajar Zat, kita balik lagi. Apakah belajar mantik ini cukup dengan buku saja? Atau perlu dengan suasana halakoh? Atau bahkan harus dengan debat ilmiah saat belajar mantik ini Zat? Iya, belajar ilmu mantik itu sama seperti belajar ilmu yang lain. Ya. Jadi saya rasa nggak bisa hanya mencukupkan dengan belajar di kitab saja. Karena perlu ada beberapa masail yang perlu dijelaskan oleh sang guru. Dan kita tahu manla syekhola ya kan fasyeghubu syaitan gitu. Jadi sangat-sangat riskan ketika belajar hanya dengan membaca tanpa barengi dengan guru yang mengikuti. Jadi ada masalah baca, tapi
tadi syaratnya harus ada landasannya. Dia harus punya modal gitu. Jadi sudah pernah belajar dengan guru dan sudah dipastikan pemahamannya betul, silakan untuk yang terluas wawasan itu bisa baca buku-buku matematik yang lain. Tapi tadi untuk yang pertama kali belajar matematik, pertama kali dan belum pernah Facebooknya, maka diharuskan dengan guru sekalipun tidak dapat karena kitab itu hanya wasilah untuk dapat menyampaikan materi-materinya. Terus kemudian dilanjut apakah harus adanya diskusi itu untuk apa namanya mengembangkan kualitas keimanan kita. Terus apa lagi di situ debat ya, itu juga sama. Jadi debat itu memang untuk mengasah apakah pemahaman ini yang kita dapatkan atau wawasan yang kita dapatkan mengenai matematik itu benar dan gimana korelasinya dan apa namanya coba kita komparasikan dan seterusnya. Jadi untuk mengetuk dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan oleh ulama kita. Depannya debat yang baik yang benar gitu. Sesuai ada keadilan. Berarti langkah awal pertama yaitu pastinya belajar dengan ustadz dengan berguru. Kemudian kita membaca banyak referensi sebagai memperluas wawasan ya sahabat. Kemudian kita juga perlu debat ilmiah mungkin untuk mempertajam pemahaman kita. Tadi seperti itu. Nah, kira-kira setelah antum menyusun kitab Qatrul Hawi ini, adakah berniatan Ustaz untuk ada rencana nggak sih Ustaz buat tulis kitab lagi? Mungkin di fan ilmu yang sama, ilmu mantik lanjutan, atau mungkin di fan ilmu yang lain Ustaz kira-kira? Sebenarnya ada beberapa ya, Malik. Karena mungkin saya tertarik dengan ilmu logika atau yang berbasis rasio gitu ya. Memang saya punya buku lagi juga namanya Akidah dan saat ini lagi menulis buku tentang bantahan terhadap syubhat-syubhat para saintis modern gitu ya. Dalam bahasa Arab itu. Kemudian di bahasa Indonesianya itu saya beri judul namanya Dikotomi Kendali dan Perantuhan. Jadi ya sedikit memasukkan perantuhan misalnya di apa namanya filsafat stoikisme kalau antum tahu itu ya di filosofi teras gitu. Ya seperti itu. Jadi tapi dengan bahasa Indonesia kalau yang ini gitu. Ada beberapa. Nah, itu yang mungkin masih dalam proses penulisan gitu. Semoga dimudahkan Ustaz. Amin insyaallah. Berarti kitab ini nanti ada berbahasa Arab dan berbahasa Indonesia juga. Yang mana? Yang sedang antum. Iya, yang lagi sedang apa namanya proses penulisan itu yang satu berbahasa Arab, satunya Indonesia. Insyaallah. Gitu. Semoga dimudahkan Ustaz. Amin insyaallah. Sampai akhir. Amin. Ustaz, kira-kira untuk buku Qatrul Hawi ini Ustaz, kapan buku ini mulai diterbitkan? Oh, berarti Ustaz sekarang lagi cetakan kedua Ustaz ya? Benar, itu cetakan pertama itu kemarin. Oh, alhamdulillah. Yang ini nih yang di depan kita ini cetakan berapa Ustaz? Kalau itu cetakan kedua. Ini cetakan kedua berarti. Yang pertama itu alhamdulillah sudah habis gitu ya. Kemarin juga lebih dicetak di Darussoleh. Dan alhamdulillah ikut ke Cairo Book Fair Festival kemarin, alhamdulillah di Ma'rod. Jadi ini menuju cetakan kedua, insyaallah dalam waktu dekat ini akan dicetak kembali. Kira-kira 1 bulan 2 bulan lagi atau dekat 2 minggu? 1-2 bulanan lah, insyaallah. Amin. Semoga dilancarkan. Amin. Berarti Avanza tadi kitab ini tersedia di maktabah apa Ustaz? Kalau di Mesir Darussoleh, kalau di Indonesia insyaallah di namanya Maktabah Iskandaria. Ya, namanya Iskandaria, insyaallah. Oke. Saat terakhir, kira-kira pesan antum yang ingin antum sampaikan bagi para penuntut ilmu yang mana mereka menuntut ilmu melalui kitab Syarah Mantik Qatrul Hawi ini Ustaz. Oke, pesannya yang pertama, saya harap bagi pembaca untuk sedikit meluangkan waktunya. Jadi sebelum membuka atau mempelajarinya itu menghadiahkan Al-Fatihah ya tentunya kepada Al-Fakir, juga kepada keluarga Al-Fakir, semoga digolongkan termasuk daripada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ada yang kurang tepat lagi atau sedikit kekurangan, kesalahan, setelah diteliti, diperhatikan mahalul iskalnya, mohon dimaafkan dan juga diluruskan, dan mungkin memberitahu Al-Fakir mengenai kesalahan itu di mana, letak kesalahannya itu di mana. Nah, mungkin itu, dan saya mengharapkan futuh semuanya bagi pembaca kitab Qatrul Hawi itu insyaallah. Amin.
Terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Oke, sama-sama. Alhamdulillah teman-teman, kita tadi sudah sesi bincang mengenai kitab Qatrul Hawi dan ilmu mantik. Masya Allah banyak sekali yang kita dapat di pertemuan kali ini. Pertama mulai dari Ustadz Asif mungkin nih. Kita sapa Ustadz Asif bagaimana perjuangan beliau di dalam menyusun Qatrul Hawi ini. Berarti kalau kitab Qatrul Hawi ini secara tidak langsung kalau Imam Ibnu Hajar fasalani ba'dul ikhwani berarti Ustaz ya, diminta oleh teman-teman antum buat gitu ya Ustaz ya, kurang lebihnya ya. Kurang lebih. Nah, ya, gitu. Berarti mirip kayak Imam Ibnu Hajar ya. Fasalani ba'dul ikhwani. Mulai dari bagaimana beliau merintis kitab Qatrul Hawi, bagaimana keresahan beliau di dalam beliau menuntut ilmu, mendapati kalimat tidak cocok, beliau cari dari berbagai macam referensi kitab, beliau satukan, beliau permudah lagi. Tidak hanya itu saja, beliau kitab Qatrul Hawi ini seakan-akan menjadi warisan dari beliau bagi orang setelah beliau. Dan kita juga sama-sama mengetahui bahwasanya ilmu mantik adalah ilmu yang sangat penting, terkhusus di era sekarang. Walaupun zaman digital, atau mungkin kita kadang orang berpikir tidak relevan, kadang berpikir orang menganggap sebagai sebelah mata. Tapi ternyata ilmu mantik masih merupakan ilmu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Mungkin terakhir saya ucapkan terima kasih banyak Ustadz atas kesempatan kali ini. Sama-sama. Alhamdulillah semoga kita sama-sama tergugah semangatnya Ustadz. Amin, amin. Amin, amin. Di usia muda antum, tapi menciptakan kitab-kitab yang hebat. Semoga antum juga dapat mengeluarkan kitab-kitab yang lebih hebat lagi seterusnya Ustadz. Amin, amin, amin. Insyaallah. Kemudian juga para pendengar, jangan lupa untuk cari dan baca Qatrul Hawi. Karena Qatrul Hawi ini bukan hanya sekedar kitab yang hanya isinya mantik, tetapi Qatrul Hawi mempunyai ruh yang sangat besar di dalam keilmuan. Mungkin saya kasih lihat ya, ini kitab Qatrul Hawi. Oke. Oke, mungkin Ustadz, semoga sukses di kehidupan. Berarti sekarang tingkat berapa Ustadz? Mau naik tingkat 2. Tingkat 2. Wah, keren Ustadz. Semoga antum dimudahkan sampai lulus nanti Ustaz. Amin. Oke, bagi para pendengar, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih telah menonton. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.